Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. 1. Muhammad Syar'i Ramadan, NIM A401230049. 2. Melia Royana, NIM A401230043. 3. Yulianti, NIM A401230078. 4. Salsabila Aliani, NIM A401230065. Di sini kami membawakan materi berjudul Gaya Belajar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita melakukan ice breaking yang dilanjutkan dengan berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, setelah berdoa, kakak akan menjelaskan gaya belajar. Tahukah kalian apa itu gaya belajar? Gaya belajar dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dalam merespon suatu informasi atau pelajaran, menata dan mengelola informasi tersebut untuk solusi masalah dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Jenis-jenis gaya belajar. Gaya belajar yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar seseorang yang mudah memahami pelajaran dengan menggunakan alat penglihatannya. Gaya belajar visual memiliki karakteristik antara lain biasanya menulis dengan rapi dan teratur, teliti terhadap detail, mengingat apa saja yang dilihat daripada apa yang didengar, mengingat dengan asosiasi visual, lebih suka membaca daripada dibacakan, mudah mengingat pelajaran apabila menggunakan gambar, grafik maupun peta konsep.
Gaya belajar yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial merupakan gaya belajar seseorang yang mudah memahami pelajaran dengan menggunakan alat pendengarannya. Gaya belajar auditorial memiliki karakteristik antara lain biasanya fasih berbicara, menggerakkan bibir mereka, dan mengungkapkan tulisan ketika membaca buku pelajaran. Suka berdiskusi dan menjelaskan panjang lebar, mudah terganggu oleh keributan, dan sulit konsentrasi belajar di tempat ramai. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar yang mudah memahami pelajaran melalui bergerak, menyentuh, dan praktik. Gaya belajar kinestetik memiliki karakteristik antara lain yaitu berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatiannya, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, belajar melalui manipulasi dan praktik, menghafal materi pelajaran dengan bergerak, berjalan-jalan dan melihat, menggunakan jari untuk menunjuk pada saat membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, dan tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Faktor internal. Yang pertama, faktor jasmania. Faktor jasmania mencakup dua bagian, yaitu kesehatan dan cacat tubuh. Faktor kesehatan berpengaruh pada kegiatan belajar. Proses belajar akan terganggu jika kesehatan seseorang kurang. Selain itu, juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, mengantuk bila badannya akan lemah, kurang darah, ataupun ada gangguan pada alat indera serta tubuh. Sedangkan cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh. Cacat itu bisa berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh demikian juga mempengaruhi kegiatan belajar seseorang. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesepian. Faktor internal yang ketiga yaitu kelelahan. Kelelahan pada manusia walaupun susah dipisahkan, tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani bersifat fisikis. Kelelahan jasmani terlihat dengan menurunnya daya tahan tubuh, sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kekurangannya minat belajar, kelesuan, dan kebosanan untuk belajar, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Faktor kelelahan dalam diri seseorang berbeda-beda, oleh karena itu perlu cara atau gaya belajar yang berbeda. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, faktor keluarga. Seseorang yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Yang kedua, faktor sekolah. Faktor sekolah yang akan mempengaruhi cara atau gaya belajar antara lain metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan murid. Gaya belajar adalah cara yang dipakai anak didik secara efektif dan efisien dalam belajar atau menangkap informasi dengan siswa. Hubungan siswa dengan siswa, disiplin atau tata tertib sekolah, suasana belajar, standar belajar, keadaan gedung, letak sekolah, dan lainnya. Faktor guru misalnya kepribadian guru,
kemampuan guru memfasilitasi siswa, dan hubungan antara guru dengan siswa turut mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa. Yang ketiga, faktor masyarakat. Masyarakat merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap gaya belajar siswa. Faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa meliputi kegiatan peserta didik dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Nah, sekian materi yang telah kelompok kami jelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.